Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kebalikan dari aturan rantai ya, untuk melakukan suatu integral, dan sekarang kita akan melakukan hal yang nggak jauh beda dari video yang sebelumnya, yaitu dengan konsep mengintegralkan dengan menggunakan konsep substitusi di sini. Oke, misalkan di sini kita punya suatu contoh, yaitu integral dari sin x yang dipangkatkan 3 lalu dikali dengan cos x, dan ini diintegralkan terhadap dx. Ini seperti contoh yang di video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya kita menyelesaikan ini dengan menggunakan aturan kebalikan dari aturan rantai, dan sekarang kita akan menggunakan konsep substitusi di sini. Jadi di soal ini kita punya sin x dan kita juga punya cos x, di mana cos x ini merupakan turunan dari sin x ya. Kalau kita menggunakan kebalikan aturan rantai, maka kita bisa langsung menganggap sin x ini sebagai suatu variabel yang kita langsung integralkan terhadap sin x ya, karena kita sudah punya turunannya yaitu cos x di sini, maka kita akan dapatkan 1/4 sin x dipangkatkan 4. Oke, jadi kita punya misalkan kita belum tahu nih jawaban dari soal ini. Kita sekarang akan menggunakan konsep substitusi di sini, di mana konsep substitusi ini bisa dilakukan apabila di fungsi yang kita punya di sini punya turunannya ya. Jadi kita punya dua fungsi dan salah satunya ada turunannya, maka kita bisa memisahkan u ini sama dengan sinus x. Jadi sinus x ini yang kita anggap sebagai fungsi utama dari fungsi-fungsi yang kita punya ya. Dan u ini kalau kita turunkan terhadap x, maka kita ya turunkan aja sinus terhadap x, maka kita punya cosinus x di sini. Oke, kita jadi punya ya di fungsi kita punya sinus x pangkat 3 dikali cosinus x, dan kita misalkan u sama dengan sin x, lalu kita turunkan u terhadap dx, maka kita punya cosinus x di sini. Dan kita substitusikan u ini serta turunannya, maka kita punya u ini dipangkatkan dengan 3 ya, karena sinus x ini dipangkatkan 3, u sama dengan sin x, maka kita punya u pangkat 3. Lalu kita substitusikan cos x ini ke dalam bentuk du per dx yang sudah ini, dan kita punya dx ya di sini. Oke, di sini kita punya du per dx dikalikan dengan dx, maka ini bisa langsung habis ya sebenarnya, saling membagi. Dx dibagi dx ini sama dengan 1, makanya kita bisa bilang ini habis. Oke, jadi akhirnya kita punya di sini integral dari u pangkat 3 terhadap du, makanya kita bisa langsung mengintegralkannya saja dengan itu ya, dengan konsep integral biasa ya. Langsung saja kita integralkan u pangkat 3 terhadap u, maka kita punya pangkatnya ditambah 1 menjadi 4, lalu kita kalikan dengan 1/4, dan ini harus ditambah c. Tapi kita belum selesai sampai di sini, karena kita harus mengembalikan bentuk u ini ke dalam bentuk x ya, di mana u ini sama dengan sinus x. Maka di sini kita substitusikan lagi, kembalikan lagi menjadi 1/4 dikalikan sinus x yang dipangkatkan dengan 4 ditambahkan dengan c. Selesai sampai di sini. Ini gampang banget kalau misalnya kita punya bentuk fungsi yang sudah memiliki turunan dari fungsi utamanya dalam satu fungsi, seperti yang kita punya di contoh ini, maka kita bisa langsung menggunakan aturan substitusi ini atau kebalikan dari aturan rantai ya, dan kedua konsep itu sebenarnya sama di sini. Dan sekarang kita punya satu contoh lagi, misalkan kita punya integral dari 2x ditambahkan 3 dikalikan 2x tambah 3 dikalikan dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 15. Ini dipangkatkan 5. Dan ini semua dikalikan dengan dx ya, kita integralkan terhadap x. Oke, sekilas kelihatannya ini cukup sulit ya, tapi kalau kita perhatikan lagi, kita punya satu fungsi utama di sini yang kita anggap sebagai fungsi utama, yaitu x kuadrat tambah 3x tambah 15, dan fungsi utama ini kalau kita turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah fungsi yang di sebelahnya, yaitu 2x tambah 3 ya. Jadi kita lihat x kuadrat tambah 3x tambah 15 diturunkan terhadap x, maka kita punya 2x ditambah dengan 3. Jadi kita bisa anggap fungsi yang panjang ini sebagai fungsi utamanya,
Maka kita misalkan U ini adalah fungsi utamanya atau X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan 15. Dan kalau kita turunkan DU terhadap DX, maka kita punya 2X ditambahkan dengan 3 ya, dan 15 ini kalau diturunkan sama dengan 0, maka kita siap untuk melakukan substitusi di sini. Langsung saja kita masukkan U ini sebagai X kuadrat tambah 3X tambah 15 di sini. Maka kita punya U dipangkatkan dengan 5, dan 2X tambah 3 ini kita jadikan substitusinya yaitu DU per DX ya. Ya, kita sedikit merubah merubah urutannya di sini, merubah urutan fungsinya, nggak apa-apa, sama saja. Dan ingat, kita kalikan dengan dx dibagi dx habis, maka kita punya sisanya yaitu integral di sini. Kita punya sisanya karena dx dibagi dx sama itu habis. Itu bisa dioperasikan seperti nomor angka biasa ya, kalau misalnya du per dx itu. Maka kita punya sisanya yaitu integral dari u pangkat 5 terhadap u. Dan langsung saja kita integralkan seperti biasa, yaitu menjadi 1/6 U pangkat 6 ya. Itu sudah gampang banget, dan jangan lupa ditambah konstanta. Lalu kita kembalikan bentuk U ini ke dalam bentuk X semulanya, yaitu bentuk X kuadrat tambah 3X tambah 15. Maka kita punya 1/6 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 15, dan ini dipangkatkan dengan 6. Dan jangan lupa ditambahkan dengan suatu konstanta di sini ya. Oke, sekarang satu contoh lagi di sini. Oke, misalkan di sini kita punya suatu soal, masih soal integral tentunya, yaitu integral dari E pangkat X ya, bilangan E pangkat X ini dikali dengan E pangkat X dipangkatkan dengan negatif 3, dan ini diintegralkan terhadap dx. Oke, jadi kita punya suatu persamaan E pangkat X di sini. Dan kita lihat kalau E pangkat X itu diturunkan emang tetap E pangkat X ya. Jadi kita bisa menganggap bukan salah satu, tapi fungsi yang paling sulitnya di sini kita membagi ini ke dalam dua fungsi ya. Kita lihat E pangkat X dikali E pangkat X pangkat negatif 3. Jadi kita mengambil U ini memang sama dengan E pangkat X, dan turunan dari U ini tetap E pangkat X, tapi E pangkat X yang mana yang kita substitusi ke dalam U, kita pilih E pangkat X yang bentuknya jadi paling sulit ya. Kalau E pangkat X yang berdiri sendiri ini kita bisa substitusi ke dalam DU per DX, kita anggap sebagai turunannya. Dan E yang paling sulit yaitu E pangkat X dipangkatkan negatif 3, ini kita jadikan U, jadi itu sebagai fungsi utama dari integral ini ya. Jadi gini, jadi kenapa kita nggak kebalikannya aja? Kenapa nggak U dikali dengan DU per DX pangkat negatif 3 DX? Kalau kita membuatnya seperti ini, DU per DX-nya karena dia dipangkatkan negatif 3, kita tidak bisa langsung menghabiskannya dengan DX yang ada di luar ya. Jadi kalau bentuk seperti ini malah makin mempersulit penyelesaian soal kita di sini. Oke, jadi kita kembali yang ke awal. Kita punya U pangkat negatif 3 DU. Ini kita langsung integralkan seperti biasa. Kita punya negatif 1/2 U pangkat negatif 2 ya. Oke, kita kembalikan lagi bentuk U-nya ke dalam E pangkat X, maka kita punya negatif 1/2 E pangkat X, dan ini dipangkatkan negatif 2. Atau kita bisa juga menyebutnya dengan negatif 1/2 E pangkat negatif 2X ya, dan kita harus tambahkan konstanta di akhirnya. Oke, ini soalnya cukup lucu ya, karena kalau misalnya soalnya sama-sama E pangkat X seperti ini, kita bisa menuliskannya sebagai integral dari E pangkat negatif 2X dx ya. Tapi ini sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan bentuk integral yang seperti ini. Dan ini ternyata mudah sebenarnya, integral dengan substitusi ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.